Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kesekian kalinya kita berjumpa dengan pelajaran fisika. Masih tetap bersama kami, Pak Afnan dari SMK Penda 2 Karanganyar. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum Newton yang kedua. Oke, hukum Newton yang kedua. Oke, kita ulangi dari hukum Newton yang pertama, supaya kita punya bahan untuk berpikir. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa jika, ya, sambil mengingat-ingat kembali yang kemarin, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi hukum Newton pertama kemarin membicarakan andai kata jika sigma F sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja atau ada gaya yang bekerja tapi jumlahnya 0. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan hukum Newton yang kedua. Kalau hukum Newton yang pertama itu sigma F sama dengan 0, tidak ada gaya yang bekerja. Bagaimana jika sekarang kalau ada gaya yang bekerja? Ya, contohnya seperti ini. Apa yang terjadi jika sebuah mobil atau benda didorong dalam waktu 10 detik dengan gaya tertentu? Jadi benda, ini dalam hal ini mobil, didorong dengan gaya. Jadi ada gaya yang bekerja sekarang. Apa yang terjadi? Nah, fokus dengan bagaimana gerak mobil. Bagaimana gerak mobil? Apakah mobilnya semakin cepat atau mobilnya gerak dengan kecepatan tetap atau semakin lambat? Oke, ini gambarannya. Jadi kita berpikir andaikan ada mobil atau benda didorong terus selama 10 detik. Nah, selama 10 detik itu mobilnya semakin cepat atau bergerak dengan kecepatan tetap atau justru semakin lambat. Dorong terus ya, dengan gaya ya, jadi dengan kekuatan terus. Tidak dilepaskan selama 10 detik. Jadi antara 1 sampai 10 detik, apa yang terjadi? Semakin cepat, semakin lambat, atau kecepatannya tetap. Oke, kalau kalian pernah mendorong mobil ya, berarti kalian pasti akan tahu gerakannya semakin cepat. Gerakan semakin cepat. Kalau gerakan semakin cepat, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa mobil ini, benda ini mengalami percepatan atau perubahan kecepatan yang semakin cepat atau pertambahan kecepatan. Berarti mengalami percepatan. Oke, animasi pertama kita menyimpulkan bahwa kalau ada benda didorong dengan gaya dalam waktu tertentu, dorong terus atau ditarik sama saja, maka benda akan mengalami percepatan atau gerakan yang semakin cepat. Kesimpulannya, benda mengalami percepatan. Percepatan itu simbolnya A, singkatan dari akselerasi. Oke, itu peristiwa yang pertama. Kita lanjut. Kesimpulannya tadi ya, benda mengalami percepatan. Nah, berapa besarnya percepatan? Kita lanjutkan animasi yang kedua. Oke, sekarang kita punya dua buah benda. Yang satu 50 kg, yang satu 100 kg. Berarti masanya berbeda. Apa yang terjadi jika sebuah benda, dua buah benda ya, ini berarti ini ya.
dua buah benda massa yang berbeda didorong dengan gaya yang sama, terbangnya tertentu. Jadi ini massanya yang berbeda, tetapi gayanya sama. Tadi kesimpulan yang pertama apa tadi? Bahwa benda mengalami percepatan. Nah, sekarang ini juga mengalami percepatan. Sama, jadi benda yang pertama mengalami percepatan, benda yang kedua juga mengalami percepatan. Tetapi kasusnya di sini bendanya punya massa yang berbeda. Nah, pertanyaannya manakah yang mengalami percepatan lebih besar? Yang kecil atau yang besar? Kecil berarti ringan, besar berarti berat. Abot maksudnya jawabannya. Nah, kita bisa membayangkan dalam kehidupan sehari-hari berarti jawaban kita yang punya kecepatan lebih besar adalah yang kecil, yang ringan ya. Jadi kita tarik dengan gaya yang sama, yang kecil lah yang punya percepatan lebih besar dibanding dengan yang massanya. Jadi yang 50 kg punya percepatan lebih besar. Artinya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meskipun terjadi percepatan ya tadi kesimpulan yang pertama, meskipun terjadi percepatan tapi percepatannya berbeda. Tergantung dari percepatan tergantung dipengaruhi oleh massa benda. Gimana? Yang lebih kecil massanya berarti percepatannya semakin besar. Artinya apa? Artinya percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Besarnya percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Berarti yang massa bendanya lebih besar, justru percepatannya lebih kecil. Itu namanya berbanding terbalik. Oke, itu yang kedua. Paham ya? Understand? Baik. Kesimpulan yang kedua, kita sudah mempunyai dua kesimpulan. Yang pertama, terjadi percepatan. Yang kedua, percepatan dipengaruhi oleh massa. Sekarang peristiwa yang ketiga. Hampir sama dengan yang pertama, tapi sekarang yang berbeda adalah gayanya. Yang pertama sama bendanya 50 kg, yang kedua juga 50 kg. Tapi yang pertama ditarik dengan gaya 100 Newton, yang kedua ditarik dengan gaya 100 Newton tapi dua buah gaya 100 Newton dan 100 Newton, berarti 200 Newton. Pertanyaannya adalah manakah yang mengalami percepatan lebih besar? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyimpulkan yang bisa mengalami percepatan lebih besar adalah yang ditarik dengan gaya yang lebih besar, berarti yang ini. Yang ditarik dengan dua buah gaya, sehingga jumlahnya 200, inilah yang akan mengalami percepatan yang lebih besar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama seperti yang di atas tadi. Kalau tadi gaya kepercepatan dipengaruhi oleh massa benda, nah berarti di sini percepatan juga dipengaruhi oleh jumlah gaya yang bekerja. Semakin besar jumlah gayanya, percepatan semakin besar. Berarti berbanding lurus dengan percepatan. Kalau gayanya besar, percepatannya besar. Berarti artinya berbanding lurus. Kalau tadi, yang ini tadi berbanding terbalik. Karena apa? Massanya besar, percepatannya kecil. Oke, itu peristiwa yang ketiga yang perlu kita pahami. Oke ya, percepatan, ada massa, ada gaya. Nah, dari peristiwa itu kemudian oleh Newton disimpulkan. Ya. Kesimpulannya Newton sederhana, ini dengan hukum Newton yang kedua. Jadi, jika sebuah benda diberi gaya, seperti tadi ya, ini mobil diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Nah, percepatan. Besarnya percepatan sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gaya. Resultan apa? Jumlah